Haleluya, hari ini kita merayakan Paskah dan kita ingat 2000 tahun yang lalu ada peristiwa penting untuk iman kita, yaitu Yesus telah mengalahkan maut. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa Salib Kristus. Sama-sama kita katakan. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan tentang salib, salib adalah hal yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita kalau kita lahir di dalam keluarga Kristen. Setuju? Saya mau tanya, berapa banyak dari jemaat yang hadir di tempat ini lahir dari keluarga Kristen? Boleh angkat tangannya? Hampir 90% dari kita lahir di keluarga yang sudah beragama Kristen. Salib menghiasi rumah kita. Mungkin di di meja makan, di ruang tamu, di kamar. Bahkan mungkin di tubuh kita hari ini ada salib. Ada yang pakai kalung salib, pakai baju salib, pakai anting salib mungkin yang wanita, pakai cincin salib. Apapun itu. Tetapi kita lihat salib itu menjadi satu simbol yang sering disalahartikan juga bukan oleh orang non-Kristen tetapi oleh orang Kristen itu sendiri. Seringkali kita menilai salib tidak tepat menjadi hal yang hanya sebuah pajangan atau estetika yang hadir di setiap rumah orang-orang Kristen. Next slide, next lagi, satu lagi. Ada orang Kristen mungkin di rumahnya ada salibnya 10, 20. Apakah dia lebih rohani dari yang tidak ada salib di rumahnya? Saya mau tanya lagi, ada nggak yang di rumahnya tidak ada gantungan salib? Coba. Ada? Nggak ada yang berani angkat tangan? Oh ada ya, malu-malu. Nggak usah malu-malu. Yang di rumahnya nggak ada gantungan salib bukan berarti Anda tidak percaya kepada salib, betul? Mungkin ada di rumah hamba Tuhan nggak ada salibnya, bisa terjadi. Tetapi di sini yang kita lihat adalah kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang salib. Kenapa? Karena kalau pengertiannya kurang tepat, maka bisa jadi kita memandang rendah salib dan akhirnya banyak orang berpikir ada yang terlalu ekstrim kiri, ada yang terlalu ekstrim kanan. Yang ekstrim yang sebelahnya lagi gimana? Salib itu sangat kudus, salibnya dijaga, gak boleh jatuh. Sebelum dipasang di rumah dibawa ke pendeta dulu, minta dikasih minyak urapan, minta dikasih air suci, lalu ditempelin. Wah, seakan-akan salib benda mati itu yang ada minyak urapannya, ada air sucinya lebih bagus daripada salib yang di toko rohani yang belum didoain. Betul atau tidak? Itu hanya sekedar benda mati, itu hanya sekedar simbol, tanda. Tetapi yang lebih penting dari itu kita tahu makna dari salib. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita akan bahas apa yang sebenarnya dipikul di dalam salib Kristus. Hal utama yang dipikul di dalam salib Kristus hari ini kita akan lihat ada 3. Yang pertama, salib Kristus memikul kelemahan saya. Segala kelemahan kita, segala kekurangan kita dipikul di atas salib Kristus. Yang kedua, salib Kristus memikul kejahatan saya. Yang ketiga, salib Kristus memikul dosa saya. Kita akan breakdown satu persatu dan kita akan bahas sepanjang ibadah hari ini. Yang pertama, memikul kelemahan. Ketika kita lihat di dalam Yesaya pasal 53, ini merupakan satu nubuatan tentang kelahiran Kristus dan seperti apa Kristus akan mati di kemudian hari. Yesaya menuliskan firman ini sebelum dia melihat Kristus. Jadi Yesaya itu gak pernah tahu yang dia nubuatkan itu lahirnya bentuknya mukanya seperti apa. Tetapi dia udah menuliskan hal ini. Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya tidak tahu seperti apa sih sebenarnya penyiksaannya akan dialami Yesus di atas kayu salib. Tetapi dia tahu, dilihatlah di ayat yang keempat tadi,
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Bapak Ibu, ketika kita datang Jumat Agung, ada drama tentang Via Dolorosa, penyaliban Yesus. Bapak Ibu hadir? Ada yang hadir di Jumat Agung? Kamis Getsemani juga. Berarti Bapak Ibu hampir setengah minggu hari ini di gereja ya. Puji Tuhan. Tetapi di minggu ini memang minggu yang penting buat orang Kristen. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Yesus pada saat disalib di zaman tersebut, dia dianggap sebagai penista agama. Para imam meneriakkan dengan keras, meminta tentara Roma menghukum dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena bagi para imam, bagi ahli Taurat pada saat itu, Yesus adalah penista agama. Karena dia mengaku dirinya adalah Tuhan atau anak Allah. Ketika Yesus memberi 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan, bisa kasih makan 5.000 pria. Orang-orang pada datang berkerumun cari dia, bahkan gak mau pulang. Firman Tuhan katakan di kemudian harinya orang-orang tuh masih berkerumun nunggu Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia keluar, dia ngomong ke semua orang itu. Kalian di sini karena perut kalian sudah kenyang. Tetapi harusnya kalian tidak mencari itu. Inilah tubuhku, minumlah darahku. Maka kalian akan hidup. Wah, di situ orang marah. Dia bilang orang ini menista agama kita. Orang ini menista Allah kita. Dia menganggap dirinya Tuhan. Memang hari ini banyak Mesias palsu. Di setiap zaman ada Mesias palsu. Tetapi Yesus Mesias yang sebenarnya. Kelemahan kita yang ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 17 pun demikian. Matius 8 ayat 17 kita buka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Konteks Matius 8 ayat 17 ini, pada saat itu Yesus kembali dari pelayanannya, dia masuk ke rumah mertua Petrus, dia ikut numpang tinggal di situ. Dia melihat mertua Petrus demam. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak panggil Yudas bendaharanya. Yudas, tolong belikan paracetamol buat tante. Enggak. Dia langsung tumpang tangan, sembuh. Karena Yesus melakukan mujizat di situ, akhirnya orang-orang mengetahui itu dan orang-orang datang menghampiri rumah tersebut. Dan akhirnya dicatat oleh Matius, banyak orang yang menjadi sembuh, banyak orang yang kerasukan dilepaskan dari kerasukannya, dan seterusnya. Lalu baru Matius tulis ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saya yakin Matius itu baca Taurat waktu kecil, dia lihat nubuatan kitab di Yesaya. Lalu ketika dia melihat Yesus, ketika dia melayani bersama Yesus, Matius si pemungut cukai ini tahu, ini yang dikatakan Nabi Yesaya dulu. Ini kenyataannya. Dia telah datang memikul segala kelemahan kita. Kelemahan yang kita miliki karena dosa sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Tidak ada masalah atau penyakit yang lebih berkuasa dari darah Yesus. Kenapa? Karena dia telah memikulnya di kayu salib. Hari ini kelemahan saya, kelemahan Bapak Ibu beda-beda. Mungkin ada yang lemahnya di dalam fisik, karena fisiknya mungkin tidak baik, tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan lama, berdiri lama. Ada yang lemah dalam hal mungkin mentalnya, terlalu khawatir, terlalu stres. Atau ada yang lemah rohnya, apapun itu. Lemah dalam skill pekerjaannya. Tetapi kita lihat di sini ketika ada kata, dia memikul kelemahan kita. Artinya apa? Kelemahan itu mungkin belum hilang saat ini. Tetapi kelemahan kita tidak akan mematikan kita. Kelemahan kita tidak akan membuat masa depan kita suram. Kenapa? Karena Tuhan telah memikulnya di kayu salib. Yang kedua, Tuhan telah memikul kejahatan kita. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Tuhan Yesus dihancurkan tubuhnya, diremukkan karena setiap kejahatan dan pemberontakan kita kepada Allah.
Bapak Ibu ingat kemarin ketika Jumat Agung ada satu scene di titik ini. Kalau yang nggak datang boleh lihat di YouTube-nya, dicari No Cross No Crown Jumat Agung. Di sini diperankan satu adegan yang sangat membuat kita tuh tersentuh. Kita lihat Yesus tangannya diborgol di atas kayu, lalu ada banyak tentara yang memukuli dia. Banyak orang menafsirkan berapa kali Yesus dipukul. Katanya ada yang bilang mungkin 39 kali. Kenapa? Karena Paulus juga dilakukan yang sama. Sebab ada hukum di orang-orang Yahudi. Tidak boleh seseorang itu memukul, mencambuk lebih dari 40 kali. Atau dia menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya. Karena orang Yahudi gak mau salah. Makanya kalau mencambuk orang cukup 38 atau 35 kali aja. Agar gak kelebihan dari 40 kali. Tetapi Bapak Ibu dengan jelas melihat scene ini ketika di drama kemarin. Bahwa yang mencambuk Yesus itu para imam, orang Yahudi atau tentara Roma. Tentara Roma. Bapak Ibu tahu sejarahnya, boleh lihat di sejarah dimanapun. Tentara Roma terkenal dengan kesadisannya dan kebrutalannya. Jadi tentara Roma gak akan ngitung. 1, 2, 3, 35, udah stop. Gak akan. Dia akan pecut, akan cambuk sesuka hatinya dia. Semakin rakyat bertepuk tangan senang, dia makin senang juga nyambuknya. Kenapa? Karena pada zaman dulu hukuman cambuk itu sebagai alat untuk mempermalukan seseorang. Dan juga sebagai hiburan, dipertontonkan kepada orang banyak. Memang aneh di zaman dulu itu kekerasan seringkali dijadikan tontonan. Di sejarah-sejarah yang lain juga banyak. Orang bertarung dengan singa dijadikan tontonan padahal orangnya mati. Itu di zaman dulu seperti itu. Dan hukum cambuk tidak pernah dikenakan kepada orang warga negara Roma. Jadi hukum cambuk hanya dikenakan kepada bangsa yang dijajah sama Roma ataupun budak. Jadi perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus benar. Bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Turun dari kemuliaannya untuk mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati di kayu salib. Sebab apa? Sebab ketika dia dicambuk. Sebenarnya dia adalah manusia yang rendah. Lebih rendah daripada diri kita hari ini. Statusnya udah gak ada di masyarakat. Udah paling rendah, paling hina. Bahkan lihat orang terdekatnya pun menghindari dia. Yaitu Petrus. Karena dia melihat begitu rendah gurunya. Yang dia lihat, oh guru saya adalah Mesias, guru saya adalah anak Allah. Tetapi Petrus tidak melihat itu. Waktu Yesus dicambuk, dia lari, dia kabur. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Kita lihat Bapak Ibu. Hukum cambuk juga bisa menyebabkan kematian karena kehabisan darah. Tetapi Yesus bisa fight dengan segala lukanya untuk mengangkat salib ke bukit Golgota. Bapak Ibu perlu tahu ketika pemeranan adegan kemarin, hukuman cambuk, salib, kita latihan sering. Ada latihan terakhir namanya gladi bersih. Kita latihan 2 putaran dari pembukaan dancer sampai akhir drama. Di putaran pertama semuanya aman. Break 5 menit, siap-siap putaran kedua. Kita mau latihan. Tiba-tiba ada terdengar kabar. Pemeran Yesus gak bisa berdiri. Wah, kita udah takut. Kenapa? Karena itu H-2. Kalau sampai pemeran Yesus sakit, siapa yang mau menggantikan? Karena salibnya memang udah diukur buat tubuhnya dia. Berarti susah cari orang yang fit di salib tersebut. Lalu akhirnya kita jeda sebentar, tiba-tiba dia bisa naik lagi, memerankan lagi sampai akhir. Lalu setelah beres gladi bersih 2 putaran, saya hampiri pemeran Yesus, namanya Stefan. Brother, tadi kenapa? Lu kurang makan, sakit, atau demam, atau gimana? Tadi saya dengar kamu gak bisa berdiri. Lalu statement dari dia mengejutkan. Ternyata bukan kepukul sama tentara waktu acting, bukan karena dia pusing, demam atau apa. Tetapi dia merasa ada satu tekanan secara mental membuat dia seakan-akan depres menghadapi adegan itu. Padahal itu adegan gak dipukul beneran Bapak Ibu. Hanya acting. Hanya acting aja seberat itu, apalagi Yesus mengalaminya dicambuk. Dan setiap cambukannya Bapak Ibu harus memikirkan ada kejahatan kita,
ada dosa kita, ada tindakan buruk kita yang sedang dia tebus. So Bapak Ibu, ketika kita melihat adegan penyaliban, drama penyaliban, itu akan membuat kita merimain kembali iman kita bahwa Yesus telah memikul segala kejahatan kita di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan juga, dulu Yesaya belum pernah lihat, dia udah pernah tulis demikian, Yesaya 53 tadi. Tetapi Petrus udah pernah lihat, bahkan dia waktu dia lihat dia sampai gak rela lihat gurunya disalib, dia sampai kabur, dia ketakutan. Tetapi sebelum Petrus meninggal dia sempat menulis ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu apa? Daging yang tercabik oleh cambuk yang bentuknya tuh seperti gigi. Dia ketika nancep ditarik keluar dagingnya. Kulitnya terbuka. Darahnya muncrat. Se-ekstrim itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menanggung kejahatan saya, kejahatan saudara-saudara semua, segala dosa kita. Tetapi Tuhan telah ambil inisiatif untuk melakukannya agar kita sembuh. Kamu telah sembuh dari penyakitmu. Kamu telah sembuh dari hawa nafsumu. Kamu telah sembuh dari sifat burukmu. Kamu telah sembuh dari kebohonganmu. Kamu telah sembuh dari kemalasanmu. Kamu telah sembuh dari keegoisanmu. Kamu telah sembuh dari amarahmu. Kamu telah sembuh dari kepahitanmu. Dan kamu telah sembuh, saya telah sembuh dari apapun menjadi kejahatan, kelemahan saya. Amin. Tapi Pak, saya belum loh, saya masih ada itu. List-list ini masih ada dalam hidup saya. Saya udah Kristen udah lama. Saya udah terima Tuhan udah lama. Tapi ini masih ada loh. Kesombongan masih ada. Saya masih malas. Saya masih egois. Saya masih penuh amarah. Saya penuh kepahitan. Kenapa itu semua masih ada Pak? Ini yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu. Ketika kita terima anugerah. Harusnya kita telah sembuh. Tetapi seringkali pemikiran kita, iblis membuat tipu muslihatnya, membuat kita seakan-akan masih di dalam penjara. Menyatakan bahwa pengampunan itu begitu berat, kamu gak akan bisa, lebih baik kamu membenci. Menahan amarah itu begitu sulit, lebih baik kamu marah, kamu akan puas. Oh kerja itu capek, lebih baik kamu rebahan aja di rumah, scroll Instagram, itu lebih menyenangkan. Oh kamu itu lebih baik melampiaskan nafsumu, agar kamu hidupnya lebih baik. Padahal itu membawa kepada maut, membawa pada penyakit, membawa pada hal-hal yang tidak baik. Seringkali kita bukannya tidak mampu untuk sembuh, tetapi kita tidak mau. Kalau kita mau, kita akan sembuh dari semua ini. Sebab apa? Sebab Tuhan telah mengerjakannya di atas kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dipikul Tuhan di atas kayu salib? Dia memikul dosa kita. Yesaya 53 ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Membenarkan. Kemenangan Yesus setelah melewati kesusahan itu membenarkan banyak orang dari dosa-dosanya. Termasuk saya, termasuk saudara semua. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena pemberian status benar. So hari ini kalau ada yang berpikir, saya pengen jadi orang Kristen yang lebih baik. Gimana caranya? Saya harus lakukan apa? Biar saya tuh benar-benar punya jaminan masuk surga. Agar saya tuh gak takut lagi. Kalau saya berbuat dosa, saya takut masuk neraka Pak. Saya kemana habis buat ini? Kalau saya belum bertobat, belum lepas dari dosa ini, saya takut gak bisa masuk surga. Ketika kita percaya sama Tuhan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena semuanya telah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kita gak perlu lakukan apa-apa Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, jadi orang Kristen tuh harus ngapain? Gak perlu ngapa-ngapain. Yang penting percaya Yesus. Percaya Yesus karena dia telah membenarkan kita. Pak Gembala kemarin bilang, Tetelestai,
It is finished. It is finished itu sudah lunas. Sudah dimenangkan dalam peperangan. Sudah selesai. Jadi gak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapat keselamatan. Hanya dengan percaya kepada Tuhan. It is finished Bapak Ibu. Lalu kita bertanya lagi. Apa yang finish? Apa yang diselesaikan oleh Tuhan? Sedikitnya saya catat ada 5 yang diselesaikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menanggung dosa manusia dan memuaskan murka Allah. Ketika Yesus di kayu salib dicatat ada 7 kali dia bicara. Dan salah satu kalimatnya adalah ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terkadang ayat ini dipakai oleh orang-orang yang bukan kepercayaan Kristen atau percaya kepada Kristus untuk menyerang kekristenan. Sebab dipikirnya, kenapa kalau tuh Yesus adalah Tuhan, kenapa di atas kayu salib dia bilang Tuhan meninggalkan dia? Ada yang pernah mikir ke situ gak Bu? Iya ya, kenapa ya? Kenapa ada perkataan, Eli, Eli lama sabaktani. Kenapa? Allahku, Allahku. Bukankah dia Allah? Kenapa Allah bisa meninggalkan dia? Tetapi yang harus kita pahami ini, Allah memalingkan mukanya sebentar dari Yesus pada saat Yesus harus menanggung murka Allah. Karena dari pribadi Tritunggal yang harus menanggung dosa itu pribadi anak atau pribadi Yesus. Bukan pribadi Allah atau pribadi roh. Dari satu Allah yang esa ada 3 pribadi dan hanya Yesus, hanya anak yang harus menanggung murka Allah. Dan Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib. Kristus gak bayar kita kepada iblis. Bukan murka iblis yang diredakan, tetapi murka Tuhan. Sebab kita dari awal bukan miliknya iblis, tetapi kita dari awal miliknya Tuhan. Tetapi kita gak bisa ketemu Tuhan karena Tuhan itu kudus. Sehingga Tuhan yang adil itu harus menghukum dosa. Tetapi dia maha kasih sehingga dia mengambil inisiatif untuk menanggung dosa kita. Yaitu dirinya sendiri, Tuhan. So yang pertama, menanggung dosa manusia dan memuaskan murka Allah diselesaikan di atas kayu salib. Yang kedua, pengorbanan selesai, penebusan lunas dibayar. Ibrani 10:5-18 menyatakan hal ini konteksnya. Tidak perlu ada kurban baru. Makanya kita tidak ada ibadah pemotongan kurban lagi. Setuju? Atau ada yang masih ikutan, kita harus potong kurban nih. Ikut-ikutan. Tapi enggak. Karena satu-satunya kurban yang telah diselesaikan yaitu Yesus anak domba Allah dikorbankan buat kita di atas kayu salib. Pengorbanannya selesai dan penebusannya sudah lunas dibayar. Penebusan ini mengambil kata seperti orang menebus dari pasar budak diambil. Tetapi penebusannya bukan pakai kata diambil lalu dijadikan budak yang baru. Karena misalkan ada orang menjual budak. Lalu saya beli budaknya namanya A misalkan. Saya beli A. A itu jadi budaknya siapa? Budak saya karena saya yang bayar. Tetapi Yesus itu mengerjakan sesuatu yang berbeda. Dia beli kita, tetapi dia memerdekakan kita. Jadi setelah dibeli dibebaskan, disuruh pergi jadi orang merdeka. Makanya kita tidak menjadi budaknya Tuhan. Tidak dipaksa untuk mengabdi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, kita tetap diberikan free will. Apakah kita mau ikut Tuhan atau kita ikut kedagingan kita. Tetapi disitulah dijelaskan pengorbanan kita telah diselesaikan, penebusan kita telah lunas dibayar. Yang ketiga, menjadi pengganti atau substitusi. Vicarious. Seperti pemain bola yang ada substitusinya. Kalau ada yang cedera digantikan. Sama, harusnya kita yang ada di atas sana. Tetapi bukan ada kita di atas salib, tetapi ada Yesus. Sebab ada penggantinya. Yang keempat, menghancurkan pekerjaan iblis. Nah ini penting untuk kita ketahui. Sejak awal Alkitab ini disusun, ditaruh di kitab Kejadian 3 ayat 15, ini baru kejadian tuh di sekitar sini. Kejadian 3 ayat 15 itu sudah mengatakan hal ini, bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengirim keturunannya melalui garis perempuan, Hawa, akan lahir seseorang yang akan meremukkan kepala ular atau menghancurkan pekerjaan si iblis.
Iblis tidak bisa menyentuh orang percaya karena orang percaya telah dibayar dan adalah milik Allah. Suatu hari saya pelayanan ke sebuah sekolah asrama di kota Bandung. Jadi di sekolah itu anak-anaknya tuh bukan pulang pergi, tetapi tinggal di dalam asrama. Teman saya, seorang hamba Tuhan juga yang pertama kali diundang ke sana untuk pelayanan, lalu dia nggak bisa setiap minggu karena itu harus weekly. Lalu dia himpun beberapa pelayan Tuhan dari berbagai macam gereja untuk dijadwal gantian ke sekolah itu. Kenapa? Karena di sekolah itu ada minoritas, yaitu sebagian orang kecil beragama Kristen. Yang pada hari Jumat malam tidak ada kegiatan. Tetapi sebagian besar yang lain, kaum yang tidak minoritas, itu ada kegiatan. Yaitu kegiatan ibadahnya mereka di Jumat malam. Lalu kami datang. Bergantian, satu demi satu datang. Nah, sewaktu saya datang, lalu saya mengajar seperti biasa, diskusi firman, berdoa, worship. Lalu seseorang murid tanya sama saya, "Pak, kalau berdoa itu kita dekat sama Tuhan, betul gak sih?" "Betul," saya bilang. "Tetapi kenapa ada berdoa tetapi kerasukan setan?" Wah, saya bilang gak mungkin. "Ada, Pak." "Di mana?" "Ya di sini." "Wah, kok bisa?" saya bilang. "Saya gak pernah lihat soalnya." "Iya Pak, di suatu hari, di hari Jumat itu, di suatu Jumat, mereka sedang berdoa dan akhirnya ada satu yang kerasukan lalu menular ke teman-teman yang lainnya. Akhirnya rohaniawan tersebut di ibadah tersebut harus mendoakan satu-satu untuk pelepasan dari kuasa kegelapan." Lalu ketika ditanya itu saya bilang, saya nggak tahu kenapa ya bisa kayak gitu. Karena saya juga tidak mau menjudge. Tetapi yang jelas ketika saya melayani Tuhan, mau di retret, di ibadah, di doa, tidak pernah terjadi hal seperti itu. Why? Karena iblis nggak bisa nyentuh saya dan saudara. Jadi kalau kita ya nanti ke depan mungkin ada masalah dalam hidup kita, dianggap kayak ada yang aneh. Kok kayaknya kayak sial terus ya. Kok tiba-tiba ada sakit yang aneh. Jangan pernah ada di pikiran kita, oh kayaknya saya diguna-guna oleh kuasa gelap. No, karena saya dan saudara tidak bisa kena kuasa jahat atau kuasa iblis. Sebab kita adalah milik Tuhan. Dan pekerjaan iblis apapun telah dikalahkan Tuhan di kayu salib sehingga iblis tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Tetapi iblis hanya bisa menipu dengan tipu muslihatnya dalam pemikiran kita. Tetapi tidak bisa menyentuh kita. Yang perlu kita katakan ketika ada gangguan tersebut adalah, "Nyala engkau iblis, tengking di dalam nama Yesus." Orang percaya punya kuasa. Tidak perlu ketika ada mungkin di dalam rumah atau di tempat Bapak Ibu bekerja ada sesuatu hal yang terjadi dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis. Telepon Pak Pendeta, telepon Pak Joko, telepon siapa ya Pak Yusuf. Gak usah. Bapak Ibu tenangkan hati, sembah Tuhan, puji Tuhan, lalu tengking dalam nama Yesus. Juga gak perlu teriak, dalam nama Yesus, keluar, keluar. Ya gak, mau teriak boleh sih, tapi gak teriak juga gak apa-apa. Karena kuasa itu tetap sama ketika kita mengimaninya. Yang kelima Bapak Ibu, salib memberikan penyediaan total bagi kita semua. Segala yang kita perlukan, Yesus telah menyediakan solusinya di kayu salib. Segala yang kita perlukan, Yesus telah menyediakan solusinya di kayu salib. Mungkin kita berpikir, hari ini saya butuh pekerjaan yang lebih baik. Hari ini saya butuh rekan bisnis yang lebih baik. Hari ini saya butuh uang yang lebih banyak. Mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar. Atau apapun lah untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal ketika kita punya Tuhan. Ketika kita percaya pada salib Kristus. Christ is enough for me, for you. Gak perlu ada lagi yang lain. Oh, tapi kan tetap butuh uang, tetap butuh karir, tetap butuh makan. Yes. Tetapi ketika kita percaya kepada salib Kristus, hal yang lain akan dibukakan. Pintu yang tertutup akan dibukakan. Penyakit yang kita alamin akan disembuhkan. Tetapi jangan kebalik. Pakai iman, pakai Tuhan, datang ke gereja untuk kejar berkat, untuk dibukakan pintu. No. Tetapi kejarlah hubungan, kejarlah keintiman dengan Tuhan. Percayalah pada salib Kristus sepenuhnya. Maka hal-hal yang lain akan dibukakan kepada kita. Suatu hari
Seorang pemuda datang kepada seorang penginjil namanya Alex. Lalu pemuda ini bertanya, Pak Alex, saya pengen selamat Pak. Apa yang harus saya kerjakan atau saya lakukan? Lalu Pak Alex ini bilang, kamu terlambat. Hah? Terlambat kenapa Pak? Saya gak bisa bebas. Lalu dibilang lagi, kamu sudah terlambat karena gak ada yang bisa kamu lakukan lagi. Kenapa Pak? Karena semuanya sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Yang dapat kamu lakukan hanyalah percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Hari ini gak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi lebih baik, lebih suci, lebih kudus. No, hanya percaya kepada salib Kristus. Sebab anugerah itu diberikan, keselamatan itu diberikan, bukan dikerjakan. Amin. Jangan pernah punya pemikiran orang Kristen harus begini, harus begitu. Kalau enggak nanti siapa tahu keselamatannya dicabut, siapa tahu ditarik kembali keselamatannya. Oh kayaknya Roh Kudus akan pergi dari hidup saya. Tidak akan. Roh Kudus sudah termeterai, keselamatan sudah dijamin. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Hari ini salib Kristus merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi perlu kita catat juga fakta ini. Bahwa di luar sana masih banyak yang menyerang bahwa kebangkitan Tuhan itu merupakan satu kebohongan yang dibuat oleh pengikut Kristus. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dicatat demikian. Hingga hari ini tercatat orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi masih menganggap jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan disembunyikan di suatu tempat agar Yesus dianggap telah bangkit. Pertanyaan saya, siapa di sini yang pernah berbohong? Gak usah angkat tangannya. It's okay, gak ada yang lihat kok. Tapi kalau berbohong ya, berapa lama biasanya kebohongan itu bertahan? Seminggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun? Wah hebat tuh kalau bisa menutupi kebohongan 1 tahun. Karena biasanya kalau berbohong, apalagi pasangannya, ada suami dan istri berbohong. Suami bohong sama istrinya, atau istri bohong sama suaminya. Cepat atau lambat akan ketahuan juga. Setuju Bapak Ibu? Ditanya suaminya, kamu hari Senin pulang kemana? Senin ya, Senin. Oh badminton? Oke. Itu hari Selasa ditanyanya. Terus istrinya tanya lagi hari Jumat. Kamu Senin kok pulangnya terlambat, kemarinnya kemana ya? Saya lupa. Oh itu futsal. Wah beda nih, badminton futsal. Udah ketahuan, gak usah pakai 2 bulan. Gimana caranya menutupi kebohongan selama 2000 tahun? Gak make sense. Kebohongan ditutupin 2000 tahun itu tidak mungkin. Makanya saya akan bahas 3 hal untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau ada orang bertanya sama kita, bertanya tentang keimanan kita. Kenapa sih kamu percaya salib? Kenapa sih kamu percaya Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus itu bangkit dari kubur? Emang benar? Jawab 3 hal ini. Yang pertama, ada saksi sebanyak 500 orang yang tercatat di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9. Saksinya 500 pasang mata loh. Sekarang 2 saksi aja kuat. Atau sekarang tuh pakai CCTV, ini ada CCTV ya. CCTV aja bisa jadi saksi kan. Di kasus hukum apapun cari rekaman CCTV-nya. Ada saksi lebih bagus lagi. Kalau saksinya 500, masa 500 bohong bareng-bareng? Sepakat yuk kita bohong yuk bareng-bareng. Ya pasti adalah 1-2 orang yang akhirnya membongkar kebohongan itu. Apalagi para imam itu suka nawarin uang. Mungkin kebohongannya bisa dibongkar. Karena kalau sampai ya kubur Yesus ketemu ada jasadnya, para imam itu akan senang banget dan akan mengatakan pengikut Kristus itu semua bodoh, semua pengikut ajaran sesat. Tetapi sampai sekarang gak pernah ditemukan kuburan Yesus karena kuburnya kosong. He is not here. Dia udah bangkit. Ada saksinya sebanyak 500 orang. Yesus bangkit, Yesus makan, Yesus sempat ketemu Petrus, diingetin lagi Petrus, apakah kamu mengasihi aku Petrus? Ingat gak tugas kamu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, iya Bapak, iya Guru, aku mengasihimu. Lalu ketemu Thomas masih ragu. Yesus kayaknya gak bangkit deh, teman-teman gue pada halu. Kayaknya halu semua, lu pada halu sih? Yesus enggak, udah mati. Lalu Yesus datang ke Thomas, ini tangan aku bolong, pegang.
Dia sempat menguatkan iman dari seluruh murid-muridnya yang pada waktu itu imannya tuh turun, drop. Dia ketemu dengan para murid, dia ketemu dengan wanita-wanita yang mengasihi dia, ketemu dengan banyak orang. Bahkan bukan hanya circle yang utamanya 12 murid aja, tetapi ketemu dengan hampir 500 orang yang melihat dia hidup. Fakta yang kedua adalah kubur kosong dengan batu terguling dan kain lenan yang sudah terlipat rapi. Itu tercatat di Matius, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu boleh foto, boleh baca di rumah. Tetapi yang jelas peristiwa itu tiba-tiba orang mau datang ziarah, mau meminyaki tubuh Yesus. Tiba-tiba mayatnya gak ada. Lalu muncul malaikat lalu bilang, kenapa kamu mencari dia? Dia telah bangkit. Batunya terguling, kain lenannya lapih. Saya tanya, ada gak yang pernah kemalingan rumahnya? Coba lihat bekas kemalingan tuh gimana. Ada orang maling TV ya. Angkat TV di rumah saudara. Terus speakernya kesenggol jatuh. Diberdiriin dulu sama dia. Kotak tisunya kegeser, diserapihin dulu. Ditaruh lagi di sini. Ini tadi di mana ya? Di sini. Ada orang kemalingan rumahnya rapih. Gak ada. Kalau tubuh Yesus itu dicuri, kondisi kubur tidak akan serapi itu. Tetapi kita lihat kondisi kuburnya rapih. Dan pada saat itu faktanya adalah kubur itu dijaga oleh tentara. Tidak mungkin tentara tidak berjaga bergantian untuk menjaga kubur yang diamankan oleh Pilatus pada saat itu. Sudah pasti ini adalah kebangkitan yang nyata. Yang terakhir Bapak Ibu, fakta yang ketiga. Yesus menampakkan diri dengan tubuh kemuliaannya dan naik ke surga. Yang nanti kita akan rayakan juga kenaikan Kristus. Kisah 1 ayat 9-11 menyatakan hal ini. Menurut saya, Yesus itu bisa naik ke surga pamitan kepada Petrus. Petrus, saya pulang ya ke surga. Kamu nanti nyusul. Oke Tuhan, oke guru, bye, hilang aja. Bisa gak? Bisa. Sebab Bapak Ibu tahu ketika Yesus memakai tubuh kemuliaan, dia itu tiba-tiba hadir dimanapun. Murid-murid lagi makan roti sama ikan, tiba-tiba Yesus ada di sana. Kaget semua, shalom, kaget. Ada siapa? Ada guru. Lagi berjalan, lagi ngobrol, tiba-tiba shalom, ada di tengah mereka, menyapa mereka. Mereka kaget, kenapa? Karena tubuh kemuliaan itu tidak dibatasi seperti tubuh kita yang fana ini. Tetapi kenapa Yesus tetap pilih terbang pelan-pelan dramatis kayak Superman, kayak pesulap ditarik pakai sling ke atas. Mungkin dulu kalau ada soundtracknya tuh ada lagunya ya. Naik ke atas. Kenapa? Kenapa harus kayak gitu? Karena Yesus ingin saksi mata dan menguatkan seluruh murid-muridnya. Karena Yesus tahu apa yang akan dihadapi murid-muridnya bukan hal yang mudah. Mereka pada mati jadi martir. Mereka disiksa karena iman mereka. Mereka hidup di dalam pelarian. Mereka dikejar-kejar pengen dibunuh orang. Difitnah. Yesus menampakkan dirinya naik ke surga. Hilang di awan-awan lalu malaikat bicara ketika para murid masih ngeliat ke atas. Kamu tidak usah melihat lagi di sini. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Dia telah pergi. Wow. Yesus mengerjakan semua ini agar fakta sejarah tercatat dan kita bisa mengimani bahwa Yesus itu bukan cerita omong kosong, tetapi Yesus adalah pribadi yang lahir di dalam sejarah dan Yesus adalah orang yang mengalahkan maut dan telah tercatat di dalam sejarah. Pak Gembala kemarin sudah bilang, semua penemu atau founder dari sebuah kepercayaan agama itu pasti pernah mati dan dikubur. Hanya Yesus yang mati, kuburnya kosong. Kenapa? Karena tidak ada jasadnya sebab dia telah bangkit. Amin. Yesus Kristus telah mati dan bangkit menjadi fondasi iman bahwa kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu hari ini. Bahwa ketika kita percaya pada dia, hidup yang kekal sudah kita dapatkan. Sudah kita miliki. Saya panggil tim Praise and Worship untuk bersiap-siap. Saya akan tutup dengan ini. Tetapi jangan salah paham apa yang saya katakan tadi. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi ini yang harus kita renungkan di akhir firman Tuhan hari ini. Di atas kayu salib sudah diselesaikan hukuman atas dosa kita semua. Dan kita sekarang ditebus menjadi orang yang dibenarkan dari segala dosa. Dan Yesus
memerintahkan kita tidak berbuat dosa lagi. Amin.